Cek, cek, cek. Cek, 1, 2, 3. cek, cek suara, cek suara, Cek. cek. Cek, cek, cek. Cek, Apakah sudah live? Live. cek, cek. Kedengeran ya? Iya. Sudah mulai masuk ini. Sebentar lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Ananda dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Palu Fitri Utami, dalam acara Ananda Menyapa bersama narasumber-narasumber yang pastinya hebat-hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini, sahabat Ananda? Pasti kami doakan dalam keadaan sehat selalu. Nah, seperti biasanya, sedikit saja ya untuk perkenalannya dulu. Ini kan toxic relationship ya, membahas dari perspektif psikologi. Tapi sebelumnya bisa kasih bocoran nggak? Psikologi itu apa sih kayak gitu? Oke. Bapak Luki, selamat siang teman-teman. Ananda Menyapa ya ini ya Bapak Luki ya. Oke. Mungkin kalau psikologi secara umum, ilmu psikologi itu ilmu tentang jiwa, tentang perilaku ya Mbak, perilaku manusia. Di mana manusia itu kan ada kognitif, afeksi, dan konasi ya. Jadi itu yang akhirnya kita pelajari. Di mana kalau kelihatannya kan kalau psikolog ada masalah saja ya Mbak. Iya, padahal betul. juga untuk pengembangan diri, pengembangan pribadi juga di kita katakanlah layanan di situ seperti itu Pak Luki. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia, tentang perilaku, tentang jiwa, mungkin kepribadian dan sebagainya. Itu Mbak Luki secara umumnya. Iya, apalagi sekarang kan banyak sekali masyarakat kita tuh sudah sadar tentang kesehatan ya. Sebenarnya tidak hanya sehat fisik tapi sehat psikis ya. Sehat psikis. Jadi kapan sih waktu yang tepat kita berkunjung ke psikolog? Oke, sebenarnya kalau mungkin itu kita arahnya pembahasan permasalahan ya. Mungkin sampai mana sih kita apa harus langsung ke psikolog gitu. Saya yakin kalau kita punya masalah di awal mungkin kita cerita dengan keluarga atau mungkin teman atau mungkin orang yang terdekat ya. Betul. Iya, betul. Nah, setelah mungkin dia merasa aku butuh nih untuk second opinion atau mungkin aku butuh professional judgment gitu, dia tidak perlu lama-lama, tidak perlu katakanlah khawatir nih kayaknya aku receh banget ya permasalahannya gitu. Kadang ada yang seperti itu Mbak Palupi ketika bilang aku kok kayaknya receh banget permasalahanku, kok harus ke psikolog, padahal serecehnya masalah ya itu masalah Mbak Palupi. Jadi jangan menunggu sampai benar-benar kronis istilahnya sampai akhirnya baru ke psikolog. Itu akan lebih sulit untuk katakanlah untuk menyembuhkannya itu. Gitu, berarti ya sebenarnya sama saja dengan penyakit fisik ya. Kalau misalnya dibiarkan berlama-lama tanpa ada penanganan bisa jadi kronis sih, dan itu pemulihannya butuh ekstra gitu ya. Begitu ya sahabat Ananda ya, bisa dicatat ya kalau kita ke psikolog itu sebenarnya bisa sejak awal untuk menyeimbangkan jiwa dan raga gitu ya. Oke, nah psikolog dan psikiater nih kadang kan banyak orang ini apa sih bedanya psikolog, apa sih bedanya psikiater kayak gitu, mungkin bisa dijelaskan. Oke Mbak Lufi, 5 tahun saya di Ananda aja masih ada loh yang salah. Misalnya apalagi mungkin masyarakat umum ya Mbak Lufi. Jadi psikolog itu kami ngambil S1-nya psikologi, lalu melanjutkan lagi S2 magister profesi. Kebetulan kalau di rumah sakit atau klinis ngambilnya jadi klinis, mayornya klinis. Itu latar belakang pendidikannya kami. Lalu katakanlah modalitas kami untuk treatment jelas ada konseling, ya mungkin psikoterapi, ada mungkin kami juga layanannya juga ada assessment seperti itu. Jadi itu layanannya kami, perbedaannya modalitas untuk treatmentnya. Lalu kalau psikiater mungkin kita tahu bersama ya Mbak Lufi, beliau ini juga dari kedokteran ya, kedokteran jiwa gitu. Nanti mungkin beliau lebih menjelaskan lebih jauh, tetapi secara umum modalitasnya mungkin medikamentosannya tadi atau pengobatan gitu. Tapi tetap psikiater juga melakukan psikoterapi juga Mbak Palupi gitu. Hanya saja mungkin pengobatan yang katakanlah yang perlu untuk pengobatan itu biasanya psikiater. Iya, gitu. Oke, wah cukup lengkap sekali ya. Semoga bisa langsung mengerti ya. Dan sahabat Ananda,
perlu diketahui ini mungkin yang belum tahu, dengan Mbak Uni kita bisa janjian ya, kalau Betul. misalnya mau ketemu Mbak Uni di Ananda, bisa dengan janjian datang langsung ke customer service ya. Dan selain janjian dengan Mbak Uni lewat customer service, nanti customer service akan menginformasikan Ananda itu sudah banyak sekali layanan yang memudahkan bagi pasien. Ada telemedicine, pasien nggak perlu datang ke Ananda, ada dokter spesialis obgyn, ada dokter Ika, ada dokter spesialis paru, dokter Indah, ada dokter umum, ada dokter anak juga, dokter spesialis. Pokoknya nanti kita hadirkan layanan-layanan yang memudahkan. Oke, bisa kita lanjutkan ke tema ya. Tema kita adalah toxic relationship ya. Toxic relationship itu sebenarnya apa sih, Mbak? Mungkin kan kalau itu istilah saja ya Mbak, tapi toksik itu kan racun ya Mbak, racun, relationship itu kan relasi ya. Jadi katakanlah suatu relasi atau hubungan mungkin bisa pertemanan, bisa orang tua itu kan relasi ya, bisa juga pacaran ya. Kalau mungkin kita bahasnya di sini mungkin yang remaja dan mungkin orang dewasa awal ya. Jadi di mana suatu hubungan tadi jelas tidak menyenangkan. Misalnya racun tuh nggak mungkin kayak madu ya, dibandingannya gitu. Tapi yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang perilaku-perilaku yang mungkin tidak saling mendukung di situ. Jadi secara umum itu toxic relationship. Tapi biasanya sebenarnya apakah orang-orang yang dalam hubungan toxic relationship itu menyadari atau enggak? Biasanya mereka sebenarnya menyadari, gitu. Jadi menyadari, tetapi karena sudah biasanya yang cukup lama Bapak Lupi, dia akhirnya dia punya powerless lah, dia tidak katakanlah aku pengen quit dari itu, aku pengen keluar tapi aku nggak bisa. Jadi kadang aku nggak bisa nih hidup tanpa dia, misalnya kayak gitu. Jadi padahal tiap hari ada masalah, berantem misalnya gitu ya. Intimidasi, Bapak Lupi controlling, tapi dia merasa aku nggak bisa lepas nih dari hubungan ini, itu yang terus menerus. Katakanlah yang akan ya tadi akhirnya jadi racun yang mempengaruhi diri kita. Dampaknya bagi ini ya, bagi yang mendam. Betul. Oke, sahabat Ananda bisa sambil menyiapkan pertanyaan ya, kita sambil mengobrol tentang toxic relationship. Ya, lanjut nih. Tadi biasanya di remaja atau dewasa awal, gitu. Penyebabnya itu apa sih Mbak? Kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan toxic relationship? Biasanya Mbak Polupi kalau di toxic relationship itu biasanya pertama dominasi dari salah satu pasangan. Jadi istilahnya bargainingnya tidak sama lah gitu Mbak Polupi. Yang satu dominan, yang satu powerless. Bisa perempuannya, bisa laki-laki ya? Bisa perempuannya, bisa laki-laki. Jadi katakanlah itu nggak cuma laki-laki saja ya, nggak semua laki-laki kan. Jadi laki-laki ya. Jadi itu yang pertama kondisinya. Biasanya di situ jelas adanya tadi ya dominasi, lalu adanya intimidasi, controlling, seperti bisa jadi mungkin antar pribadi tadi salah satunya dia punya latar belakang yang tadi ada kekerasan atau mungkin stabilitas emosinya mungkin kurang baik seperti itu, yang akhirnya ketika dia dalam satu hubungan dia merasa aku harus seperti ini, aku kan begitu dulunya gitu, atau mungkin situasinya kayaknya sama ya kayak mungkin ayah ibuku atau bagaimana, atau dia melihat saja dari tontonan pun dia tersugesti untuk melakukan itu. Pasti ada modelingnya ya. Biasanya ada modelingnya itu. Oke. Nah, tadi kan ada dampaknya bagi diri sendiri ya. Mungkin dijelaskan bahayanya tuh apa sih buat pertama Bapak lebih kayak tadi racun ya, intinya racun ya, tidak ada yang kayaknya racun kayaknya jelek ya seperti itu. Yang pertama fisik. Kalau nggak mau suka nggak suka, tapi aku baik-baik saja nih secara fisik iya. Lambat laun orang yang dalam toksik relasi tadi biasanya kan secara fisik misalnya malas makan, kayak gitu. Lalu dia self care-nya kurang, misalnya jadi aku jadi malas ke salon lah, yang tadinya mungkin udahlah aku nggak boleh, misalnya gitu. Akhirnya ya ya sudahlah kayak gini saja, toh juga aku ada naik, misalnya itu secara fisik. Atau mungkin kalau buruknya mungkin kekerasan fisik yang Bapak Lupi, kalau mungkin mukul lah seperti itu, kalau itu mungkin sudah sangat ekstrim gitu. Secara psikis sudah kita tahu yang Mbak dia direndahkan seperti itu, mungkin ada trauma ya. Jadi yang paling itu adalah katakanlah biasanya bahayanya kan mereka
apa ya, komunikasi antar teman aja dibatasin. Bahkan ada yang membatasi sama keluarga ya, Iya. kamu nggak boleh pergi sama mamamu. Protektif banget gitu ya. Seperti itu, padahal kadang masih pacaran seperti Nah itu. iya. Yang terakhir, jadi kita nggak berkembang as a person gitu. Jadi nggak berkembang secara kepribadian. Dia menjadi istilahnya, ya sudahlah aku ya seperti ini. Bahkan ada yang merasa begini, aku kurang bersyukur kali ya Bu Uni, kok sampai akhirnya saya dalam toxic relationship. Padahal dia sangat masih mampu untuk berkembang. Dan masih bisa quit atau keluar dari situasi itu. Tapi dia bisa, kayaknya saya deh Bu yang kurang pasrah, bersyukur. Iya, gitu dia ya. pasrah. Padahal dia anak 18 tahun. Kan agak aneh ketika dia bilang, saya yang kurang bersyukur kali ya Bu. Gitu. Baru 18 tahun sudah berpikiran seperti itu. Betul, ya. Jadi dia satu-satunya di dunia mungkin. Iya gitu. ya. Dan takutnya ketika di usia 18 tahun dia berpikiran seperti itu, sudah menutup pintu untuk keluar, akhirnya sepanjang hidupnya akan berbahaya. Bisa dalam arti akan terjebak di itu. Kadang dia lupa masih banyak yang indah-indah deh di depannya. Jadi jangan katakanlah bukan akhirnya kamu nih di sini. Gitu. Even itu masih anak usia remaja. Bahkan mungkin beberapa situasi yang mungkin toxic marriage kan ada, toxic parent gitu. Jadi yang membuat sebenarnya itu bisa diperbaiki. Gitu Mbak. Oke. Kliennya boleh nggak sih kita biasanya boleh. Selama beberapa tahun sini apakah tren toxic relationship itu semakin naik atau gimana? Semakin naik Mbak. Sebenarnya yang pertama naiknya pelayanan psikologi itu pertama awareness ya, dengan kayaknya aku butuh psikolog nih. Kayaknya aku butuh secara mental didengerin sama orang yang profesional, misalnya itu dari seperti itu. Lalu luasnya mereka untuk berrelasi ya. Jadi katakanlah walaupun hanya lewat media, mereka merasa itu pacaran, seperti itu. Jadi akhirnya ada tadi karena luasnya relasi, luasnya pandangan mereka akhirnya, tapi mereka lupa bahwa mereka juga masih anak-anak misalnya kita atau remaja. Jadi akhirnya mereka merasa kayaknya aku ini deh aku toksik di dalam suatu relasi yang toksik. Dan biasanya awalnya mereka tidak menyadari, setelah konseling baru padahal mereka di dalam toksik relasi tadi. Gitu, Mbak. Oke, complicated ya sebenarnya ya. Gitu, dan cukup merugikan ya dalam arti sebenarnya anak yang masih bisa beraktualisasi diri akan terputus gitu ya. Jadi padahal mereka masih sangat jangkauannya masih sangat panjang. Kita sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Ananda, silakan disiapkan, boleh itu tanya tentang temennya, nggak harus tanya tentang hubungannya gitu ya. Misalnya banyak dicurhatin, aku kok temennya gini kayak gitu. Silakan saja kita membuka pertanyaan, langsung chat aja di live Instagram. Lanjut lagi. Kadang tadi kan orang sadarnya di akhir dan akhirnya pasrah itu. Tapi misalnya dia bisa memahami ini sebenarnya toxic relationship nih, dia mulai sadar itu tanda-tandanya itu yang seperti apa? Tanda-tanda ini toxic ya, Mbak. Oke, pertama berarti biasanya kan kita di awal-awal ada bulan madu pacaran misalnya 1 bulan 2 bulan rasanya baik, sedang berbunga-bunga sekali semua gitu misalnya. Nah tapi terus sudah mulai tandanya misalnya dia kontrol banget. Gitu. Kontrol, intimidasi, lalu biasanya pembatasan banyak sekali, biasanya bully secara verbal ya. Kalau mungkin fisik sudah cukup ekstrim, tapi bahkan ada yang dalam relasi yang tadi bulian fisik, tetapi dia masih tetap di situ, dipukul, katakanlah ditampar, itu banyak pasien-pasien yang seperti itu yang dalam rentang usia remaja gitu. Jadi oleh pacarnya atau pasangannya. Orang tua juga nggak bisa dan tidak sampai seperti itu gitu. Orang tuanya nggak seperti itu, tapi dia mau diperlakukan seperti itu. Dia sudah ada controlling tadi, intimidasi, tadi pembatasan yang jelas. Jadi karena situasi dalam toksik itu kan tadi mereka banyak cemburu di situ, banyak marah dan sebagainya. Akhirnya ya situasi yang seperti itu pasti tidak menyenangkan sebenarnya untuk kedua belah pihak. Tapi yang satu karena dia dominan, dia merasa dia bisa mengontrol. Iya, mungkin di awal-awal ketika sudah mulai ada tanda-tanda banyak penolakan ya. Paling enggak ini kayak gitu. Tapi lama-lama dia merasa oh iya ya. Jadi biasanya mereka diawali sebelum ke psikolog, mereka kan diingatkan oleh teman dekat, kok kayaknya kamu nggak pernah gaul ya gitu. Mungkin sekarang nggak kumpul-kumpul mungkin, tapi kok aku nggak pernah di chat ya, misalnya gitu, chat aku nggak pernah dibalas, kenapa gitu, aku nggak boleh gitu, misalnya nggak boleh gitu, nggak boleh sama pacarku gitu, atau mungkin
seperti itu. Jadi awalnya mungkin diingatkan tapi tidak mau, akhirnya dia mulai masuk ya jadi kayak makin dalam ya, semakin dalam, larut semakin gitu dalam, ya. akhirnya dia tidak bisa keluar dari situ. Dan ya apalagi kalau sudah jauh misalnya jauh pacarannya gitu, akhirnya dia merasa bahwa ini akhir dunianya. Nah, itu yang sangat perlu diwaspadai sahabat Ananda. Kalau misalnya di lingkungan ada sahabatnya dalam kondisi seperti itu, mari saling mengingatkannya gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya tadi kan udah disebutkan ya, kalau misalnya pasangan toksik itu agak dominan, kontrol gitu. Apakah selalu seperti itu? Dia bukan yang dia itu justru apa sih cuek gitu, cuek gitu, ataukah hanya menarik ke dalam kayak gitu? Biasanya begini Mbak, ada yang gini, kok enggak, kok pacarku ya tadi toksik, ya kayak apa sih orang-orang yang toksik, misalnya pasangannya kayak apa nih, apa mungkin yang cuma dominan saja, kayaknya pacarku biasa saja misalnya. Biasanya orang itu tidak bertanggung jawab. Jadi tapi bertanggung jawab loh Bu Uni, tetap dia kan ada denial begitu ya. Oke, bertanggung jawab kalau misalnya lagi marah, dia membiarkan kamu pulang tanpa diantar misalnya, itu kan tidak bertanggung jawab. Biasanya dia melakukan kesalahan, minta maaf, ulangin lagi kayak gitu. Jadi dia akan seperti itu diulang-ulang, lalu tadi karena kondisi seperti itu biasanya dia nyalahin. Itu kan gara-gara kamu yang matanya mungkin jelalatan misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu biasanya mereka tetap tidak bertanggung jawab gitu. Jadi secara umum seperti itu. Jadi terus lalu bulian secara verbal gitu. Bahkan ada yang maaf kata dia dibilang pelacur gitu. Jadi ketika dia hanya melihat laki-laki lain, hanya tidak secara intens untuk melihat seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang menurut saya perlu diwaspadai untuk tadi toxic person. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan. Bu Uni mau tanya, cara menyikapi keluarga yang jadi toksik. Sebenarnya kita udah berusaha cuek, cuman kadang masih mengganggu dan bahkan sering jadi adu domba antar keluarga. Dan apakah itu bisa disembuhkan karena watak dan hatinya emang kayak racun? Ini benar-benar kayak ini banget ya, banget. Mbak, satu ya pertanyaan ya. Yang pertama tadi kalau keluarga mungkin agak lebih kompleks ya Mbak Palupi. Jadi karena mungkin tadi mungkin yang bertanya nanti menjawab sendiri. Pertama begini, itu keluarga inti atau keluarga besar, itu yang pertama. Lalu permasalahannya seperti apa, kalau tadi karena kita ngomongnya toksik gitu kan, jadi semua apakah toksik banget nih, jadi apalagi tadi ada kalimat karena udah seperti itu deh wataknya gitu. Hatinya udah kayak racun. Memang apalagi kalau itu mungkin keluarga besar pertama memang perlu keluasan hati masing-masing untuk ada sih family therapy sebenarnya Mbak Polopi. Tapi sepanjang pengalaman saya memang kalau untuk menyatukan satu keluarga yang cukup besar nampaknya agak sulit ya. Tapi kalau biasanya untuk misalnya di situ ada misalnya parent yang toksik tadi, biasanya saya orang tuanya, ternyata yang penyebabnya orang tuanya gitu. Kayak tadi saya baru bercerita bahwa dia merasa bahwa saya tidak dihargai orang tua saya. Jadi ketika dia berkali-kali seperti itu, bisa jadi dia mungkin tidak bermasalah, tapi orang tuanya yang menyebabkan masalah itu, dan orang tuanya yang harus datang untuk kita katakanlah konseling. Kalau tadi pertanyaan yang tadi, kalau memang bisa Mbak untuk katakanlah beberapa orang tadi mungkin nggak langsung harus ke psikolog ya Mbak, tetapi mungkin ada orang yang mungkin disegani di situ, yang saya yakin di awal mungkin ada rapat keluarga tadi ya. Kalau kita merubah banyak orang bukannya tidak bisa, tetap tapi ada tantangannya ya Mbak. Bukan sulit juga, tapi ada tantangannya. Tapi rubah dulu kita nih dari mungkin keluarga kecil kita nih, berubah pelan-pelan. Support system paling ini lalu nanti kecil. Mungkin di area yang lebih luas lagi mungkin akan terungkap. Gitu Mbak. Oke, begitu. Ini dari Mbak Desi. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, tadi balik lagi kan, toksik itu bisa juga dia menyalahkan kamu gitu. Malah nanti imbasnya kan akan kepada yang disalahkan, jadi merasanya berarti kalau ada apa-apa salah saya. Akhirnya kayak tadi mungkin apa karena saya tidak bersyukur ya, kayak gitu. Betul. Jadi dampaknya biasanya apa Mbak, mereka nggak yakin lagi dengan dirinya, kayaknya memang aku deh yang salah. Dari awal mungkin kamu yang salah, padahal mungkin
awalnya tidak salah gitu, tapi karena sering seperti itu, aku kali ya yang kurang bersyukur tadi, aku kali ya yang salah, terus menerus seperti itu kan akhirnya jadi permisif sekali ya. Betul, efikasi diri kita kan juga jadi rendah kan istilahnya, lalu percaya diri kita juga rendah ketika kita mau jalin lagi relasi dengan orang lain, akhirnya dia merasa aku kayaknya nggak layak, aku nggak layak. Jadi itu terus yang akhirnya dia ke dalam, dia nyalahin diri sendiri yang ya itu kan tidak baik untuk ke depan. Gitu Mbak kalau. Oke, lanjut lagi nih. Bisa nggak sih kita menghindari toxic relationship ini? Oke, bisa banget Mbak sebenarnya. Jadi, caranya seperti apa? Oke, jadi bisa sekali ya teman-teman. Jadi terutama mungkin untuk yang baru jalin-jalin nih, baru jalin. Kalaupun untuk yang sudah aduh Bu, saya udah kejebur nih, sudah nikah berapa tahun gitu, atau mungkin pacaran udah berapa tahun gitu. Yang pertama sebenarnya kenali diri kita. Oke. Jadi kenali diri kita bahwa apa nih maunya kita apa, dalam relasi ini kita mau dibawa kemana nih, apakah memang hanya seperti ini, kan ada ya, aku berpacaran biar termotivasi belajar misalnya. Nah kalau sudah melenceng, kok jadi malah nggak termotivasi itu. Jadi kenali diri, kenali pasangan kita, kenali harapan kita. Jadi apakah memang dengan relasi ini saya lebih berkembang lebih baik atau kemunduran gitu. Kalau sudah kemunduran pastinya kalaupun memang tidak toksik, pastinya hal itu tidak baik dilanjutkan untuk suatu hubungan, apalagi masih pacaran misalnya seperti itu gitu. Karena manusia kan harus beraktualisasi ya. Betul, akan lebih kompleks memang mungkin yang sudah menikah gitu, akan lebih kompleks masih mungkin yang sudah cukup lama menikah, punya putra dan segala macam, tapi bukan berarti itu tidak bisa untuk diselesaikan. Pasti bisa ya, pasti bisa dan masih banyak cara seperti itu ya. Tadi dengan adanya layanan psikologi Mbak di Ananda kan teman-teman juga bisa memanfaatkan itu untuk layanan. Sebelum kita cari tahu tentang healing, kita sudah dalam toxic relationship, ada healingnya, tapi ini ada pertanyaan dulu. Dari Tahu Kriting, untuk toxic relationship di dunia kerja gimana ya Bu Uni? Sampai sejauh mana kita bisa mendeteksi kalau lingkungan kerja kita itu toxic? Dan bagaimana cara menyiasatinya? Terima kasih. Jadi ternyata banyak ya, toxic nggak hanya ini ya. Tadi keluarga, terus lingkungan kerja. Tadi kerja ya. Jadi, karena tadi relasi itu kan nggak cuma 2 orang, bisa jadi 50 orang gitu yang berhubungan, yang pasti ada konflik. Tadi kenapa mensiasatinya gitu ya Mbak, mensiasatinya untuk yang dalam suatu pekerjaan. Yang pertama begini, ketika pekerjaan itu apakah memang kalau sudah cukup lama, saya yakin stabilitas sudah akan lebih baik ya. Jadi ketika kita bekerja dimulai awal, kalau tadi mungkin pertanyaannya Mbak tadi di awal dia bekerja atau mungkin baru 1 bulan, 2 bulan atau 1,5 tahun saja, dia merasa sudah toksik, apakah kita perlu tilik diri nih Mbak, bahwa apakah kita yang belum siap untuk beradaptasi atau memang tempatnya yang memang toksik gitu. Jadi kita perlu ada 2 nih pembahasan. Kalau memang tempatnya toksik, biasanya bahkan ada yang sudah puluhan tahun ternyata merasa ini toksik banget, akhirnya keluar misalnya. Tapi ada yang baru 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dia merasa itu toksik. Jadi ada 2, kita harus tilik diri di kita benar nggak proper nggak kita di pekerjaan itu. Kalau misalnya ternyata saya tidak passion di pekerjaan itu, ya akan merasa toksik banget dengan pekerjaan yang dikasihkan gitu misalnya. Tapi kalau ternyata dia sudah passion di situ, pekerjaannya juga baik, insentifnya juga baik, tapi masih begitu, yuk kita tilik diri, yuk ada apa nih dengan kita, apakah memang pekerjaan itu yang toksik apa kita. Jadi kenapa saya selalu bilang kenali diri yuk, kenali mau kita yuk gitu. Terus kita bisa beradaptasi nggak dari situ, kita adaptasi, kita evaluasi, kita perbaiki, seperti itu. Jadi manusia itu kan beradaptasi sampai kita ke yang lahir lah seperti itu. Gitu Mbak Palopi. Oke, begitu sudah terjawab Mbak Tahu Kriting. Namanya unik banget ya, Tahu Kriting. Keren ya. Oke, sedikit pertanyaan terakhir. Mungkin nanti sih kita masih bisa diskusi lagi ya. Healing dari toxic relationship itu seperti apa? Oke, tadi kalau kita bilang sama sebenarnya tadi yang seperti saya sampaikan, kalau kita bilang trauma misalnya, pasti trauma hal yang tidak enak, yang tadi kayak racun itu kan nggak enak ya Mbak. Kita healing yuk, misalnya kita healing dalam
misalnya kita dalam situasi itu, pertama sebenarnya sama, kenali mau kita, kenali diri kita, kenali mau kita. Ketika itu ternyata oke, ini berarti sudah tidak nih caranya, misalnya ini kayaknya saya harus keluar nih dari situ, tetapkan langkah. Kita punya goal yang misalnya saya yakin semua manusia punya goal yang besar misalnya gitu. Healingnya kita dengan goal itu misalnya dengan goal itu kita tahu nih langkahnya. Setelah ini kayaknya evaluasi diri saya deh. Ada yang mungkin aku mau melakukan misalnya yoga dulu, misalnya boleh, misalnya tidak ada yang ada yang katakanlah fake untuk masing-masing orang, tapi aku tahu dulu nih, kalau saya secara umum tahu dulu nih mau kita, goalnya kita apa yang harus bisa evaluasi, kita perbaiki misalnya. Lalu jelas berinteraksi dengan orang-orang yang positif itu jelas sekali Mbak, karena ya kasih tahu ya 1 dari 5 teman kita infek ke kita. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang yang positif seperti itu, cari bantuan, link ya, tadi bantuan tadi kalau di PF kan link ya untuk cari bantuan. Jadi ternyata kita dapat, kita healing apa yang tepat buat kita. Masing-masing orang pasti punya cara. Kita harus mengenali diri dulu sendiri ya. Dari diri sendiri, terutama karena ini mungkin spesifik remaja bucin misalnya, tapi ternyata enggak juga ya, ternyata dari pekerjaan ya. Ternyata jadi ternyata apakah memang benar tadi yang di pekerjaan memang tempatnya toksik? Kalau memang nyata toksik dan kita ngefek ya Mbak, misalnya kalau datang demotivasi, datang pusing kepala saya, misalnya mau berangkat kerja kok kayaknya keras, tahu motivasinya turun lagi gitu, panas dingin gitu. Jadi kalau itu tiap hari bahkan tahunan, itu ya pasti ngefeknya ke apa? Badan. Karena kita nggak mindful tadi ya, nggak mindful di situ, nggak senang lah di suatu tempat. Itu Mbak. Nah, sebelum live IG hari ini, kemarin Rumah Sakit Ananda kan open ini ya di Instagram ya. Saya akan membacakan responnya dari teman-teman tentang toxic relationship. Ini dari Ika, gak usah dibacakan ya siapanya ya. Bla gitu ya. Bla gitu. Benar-benar tidak menyenangkan. Betul. Kita pengen lepas, tapi seperti tidak bisa diterusin, tapi nyakitin terus. Betul sekali tadi ya, sudah pengen lepas tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian toxic relationship selain bisa menyebabkan penyakit psikis juga bisa menyebabkan penyakit fisik. Betul banget ya, tadi penjelasan sama. Baik di depan, kalau di belakang jahat. Ya, itu relasi ya. Pertemanan ya Mbak Putih ya, itu juga toksik ya. Ternyata ada yang depan baik, di belakang yang nggak baik gitu. Nusuk dari belakang. Iya, dan dia tahu ya, berarti ada yang tahu yang nusuk ya. Kemudian jauhin segala macam hubungan yang toksik. Kita punya hubungan buat nyari bahagia dan bukan pikiran. Betul banget ya. Betul ya. Kemudian toxic relationship itu kompetisi. Kompetisi apa ini? Nggak tahu tuh, kompetisi apa itu. Kemudian ada yang bilang mengganggu kehidupan dan sangat tidak sehat. Betul sekali. Relationship yang mengandung kekerasan, tekanan batin. Ya, itu betul Mbak. Jadi tadi mungkin saya belum menyinggung sedikit tentang kekerasan fisik ya, lalu kekerasan seksual tadi ya. Saya yakin undang-undangnya juga sudah cukup jelas, karena kebetulan saya juga di tim itu ya, tentang penghapusan kekerasan pada anak dan perempuan. Jadi kalau biasanya kalau toxic relationship yang pacaran, biasanya mereka segan untuk melapor. Tapi mungkin kalau yang pernikahan mungkin lapor itu pun cukup segan lah ya. Tapi katakanlah apalagi yang pacaran. Jadi jangan sampai kita katakanlah amit-amitnya sampai ke arah mungkin kekerasan seksual, kekerasan fisik yang tiba-tiba kita sudah tak berdaya gitu loh di usia yang mungkin cukup muda seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi karena ya betul menyiksa batin, fisik, psikis, dan bisa jadi mungkin seksual. Sebenarnya dari jawaban tadi sudah banyak yang sadar ya tentang toxic relationship. Sebenarnya juga sudah menyadari, pengen keluar, pengen lepas kayak gitu. Mungkin yang pengen ngobrol lebih lanjut tentang toxic ataupun dengan diri bisa janjian dengan Mbak Uni yang di Rumah Sakit Ananda. Ini kalau misalnya terhindar dari toxic relationship itu sebelum kita, bisa nggak sih kita deteksinya itu sebelum, atau tips menghindari toxic relationship itu seperti apa? Kalau mungkin kalau menghindarinya, kadang kalau kita sudah tahu mau kita, pertama kita mau
kadang kan kalau dulu, kalau mungkin ini karena untuk teman-teman yang masih teman-temannya anak-anak ya, teman-teman yang masih remaja atau mungkin Ya, dewasa, kita kan masih ya segitu lah ya. Jadi kita punya list banyak tuh, list banyak. Aku mau cowok atau cewek yang gini-gini, listnya 25 atau 30. Jadi kalau boleh nggak sih? Boleh saja. Jadi ketika itu, kalau mungkin mendeteksi begini kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau kita tahu, aku maunya listnya pacarku itu nggak bawel misalnya gitu, atau mungkin nggak cemburuan, ya kita cari yang seperti. Tapi kalau mungkin sudah di usia mungkin mau makan, ya udahlah nggak apa-apa, ngerokok juga nggak apa-apa misalnya begitu. Tapi kalau masih berkembang, menurut saya kalau kita punya list banyak ya nggak apa-apa. Tipsnya yang pertama itu, jadi mau kita apa, kita juga follow itu. Tapi kita juga tahu diri ya, misalnya tahu diri, misalnya list itu 20 nih, ternyata kita cuma punya 1 list misalnya gitu. Jadi tetap tahu diri ya. Tipsnya itu yang pertama. Yang kedua jadi setelah mau diri kita juga mengevaluasi, Mbak. Mungkin kalau sudah pernah punya hubungan sebelumnya, saya nggak mau begini, nanti di hubungan yang lain maunya lebih baik seperti ini. Lalu evaluasi diri, lalu jelas biasanya kan minta pendapat ya, Mbak. Kadang untuk teman-teman yang di toxic relationship itu, mereka kayak nutup telinga, nutup mata untuk kritik atau pendapat teman-temannya. Jadi sahabatnya sudah, kamu pengen aku bahagia ya dengan ini. Jadi di awal begitu. Jadi tetap dengarkan pendapat teman-teman, walaupun mungkin tidak semuanya mungkin benar buat dia, tapi tetap dengarkan. Kata hati dia juga kita dengarkan, tapi ya tadi membuka diri juga dengan pendapat. Menurut saya tipsnya biar paling tidak terhindar lah gitu. Terhindar dan jangan sampai berada dalam toxic relasi. Mungkin perlu ya sesekali kita tuh sebagai pribadi gitu ya, untuk introspeksi ya, mungkin dengan self talk kayak gitu ya, kemudian dengan apalagi kalau untuk merenung. Self talk, terus merenung tadi bener, Mbak. Jadi itu selalu mungkin kita mindful nggak sih ketika kita mungkin melakukan suatu hal. Bisa jadi mungkin saya ngomong di sini, saya pikirannya di mana-mana. Gitu juga ketika pekerjaan. Ketika kita di hubungan itu pun kita juga mindful, bener nggak ya? Tetapi kita selain mindful atau mungkin kita mengada di situ, tapi kita juga mendengarkan pendapat orang lain tadi. Jadi tidak kacamata kuda ya, Mbak, stubborn di ke depan gitu. Jadi kita lebih ini. Oke, ini ada pertanyaan juga. Bu Uni mau tanya, kalau pacar suka main tangan itu kenapa ya? Apakah sifat? Ya. Main tangan ya, tadi ternyata sudah ada yang bertanya lagi ya, Mbak. Ya. Jadi pertama begini, pacar main tangan, mungkin itu not pertama ya, Mbak. Garis bawah tebel gitu. Tadi pacarannya udah berapa lama, nanti dijawab sendiri. Itu mungkin bukan pertanyaan. Tapi kalau sudah main tangan dan sebabnya apa? Tadi apakah Mbak, apakah itu dari bawaan atau apa gitu ya? Sifat seperti itu. Jadi melihat asal gini, kalau kita menduga ini sifat atau mungkin cuma saat itu saja emosi sesaat gitu. Kita lihat, kalau tadi Mbak sudah bilang bahwa pacar suka main tangan, berarti kan suka berarti nggak cuma sekali gitu. Apakah itu sifat? Menurut saya perlu digali lagi, perlu di-assessment lagi menurut saya, atau perlu penanganan lagi bahwa ini sifat nggak sih? Kalaupun memang itu hanya sesaat pun, ketika dia mendapati stimulus yang mungkin sederhana, pacar kita mungkin hanya berboncengan dengan yang lain, apa harus seperti itu reaksinya? Nah, bisa jadi sifat, bisa jadi reaksi sesaat. Tapi ingat, Mbak, kalau perilaku yang diulang menjadi kebiasaan, menjadi kepribadian. Nah, kalau kita itu terus dilakukan, apalagi di relasi pacaran tadi ya, mohon maaf, mendingan masih ada yang lain kan ya, gitu. Misalnya kalau masih di pacaran. Menarik banget tadi, berarti kepribadian terbentuk seperti itu ya? Ya, khawatirnya terbentuk. Kita juga lihat latar belakang. Ataukah ada beberapa toxic marriage waktu itu, ternyata dia memang sudah punya latar belakang, dia juga seperti itu dulu. Jadi setelah, bahkan dia umur 28 tahun, akhirnya ibunya saya suruh datang, saya tanyakan, Ibu, apakah memang dia seperti ini dulu? Iya, Bu, dari kecil. Dari hal sepele sampai katakanlah dia dewasa, ternyata dia memang sangat emosional, bahkan istrinya sampai mungkin mau katakanlah dilakukan, ya bukan dibunuh ya, mungkin kayak dicekek itu kan serasa
terasa mau menyakiti gitu, menyakiti diri. Jadi seperti itu Mbak. Jadi jangan sampai terus-menerus di dalam seperti itu. Karena biasanya nggak cuma sedikit Mbak, nanti lama-lama banyak gitu ya, tadi menjadi bukit tadi. Betul. Ya. Oke, ini ada tanya lagi dari Abdi Nugroho mau tanya gimana caranya keluar dari sebuah toxic relationship, karena ada beberapa case di sekitar saya tentang hal ini. Ada yang sudah tahu ini toxic tapi nggak berani mengakhiri. Tadi sudah dibahas, kita jawab lagi. Oke. Jadi sama Mbak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum pengen nih mengakhiri di toxic relasi tadi, yang pertama kita merasa dulu itu udah alhamdulillah sadar gitu ya. Sadar bahwa ini saya berada dalam situasi yang tidak nyaman. Itu alhamdulillah menurut saya kalau sadar. Yang kedua, kalau belum sadar, katakanlah kalau bisa orang sadar, lama-lama kan ketika dia sadar, dia mengada atau mindful tadi, dia mulai mencari tahu nih. Sekarang banyak platform ya Mbak, Ananda aja banyak mengeluarkan kalau tentang toksik, tentang apa, jadi tentang hal-hal yang kesehatan jiwa gitu. Jadi cari bantuan. Jadi cari bantuan itu nggak harus langsung. Kalau dia malu, mungkin malu itu kan bisa, sekarang banyak platform di Instagram bisa seperti itu, di Ananda juga bisa. Lalu dengarkan sekeliling dia, misalnya kita sampaikan, tetap kita harus sebagai orang yang terdekat sampaikan bahwa ini salah, ini benar gitu, menurut opini dia. Tapi kalau kembali lagi, kalau dia sudah dewasa, memang dia punya pilihan untuk memilih ini. Bahkan ke psikolog pun, misalnya dia merasa, Bu, tapi saya enggak apa-apa, psikolognya hanya memberitahukan nih akibatnya begini, caranya begini, kembalinya memang ke diri sendiri. Jadi tetapi tugas kita tetap memberitahukan, kasih masukan, itu harus. Iya, apalagi itu orang terdekat kita. Pasti kita nggak ingin melihat orang terdekat kita itu dalam sesuatu yang membahayakan diri, dalam arti seperti itu. Oke. Seru sekali sahabat Ananda pasti sudah tidak terasa ya, sebentar lagi seperti mau habis waktunya. Ternyata kayak sebentar banget ya Mbak. Ini pengetahuan banget sih, dalam arti dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan gitu. Pasti ada hal-hal yang seperti ini, dan kita jangan panik ya, dalam arti pasti ada jalan keluar gitu ya, ada solusinya. Di sini banyak sekali yang sudah bergabung, tapi kita sudah 30 menit. Jadi yang baru sedang bergabung juga, apakah kita mau akhiri? Boleh, tambahan waktu. Ya, untuk penutup silahkan. Ya, oke. Teman-teman sahabat Ananda ya, Mbak Polupi dan teman-teman yang lain, kalau kita dalam situasi atau toxic relasi tadi berulang kali saya selalu nyampaikan, please jangan ragu, jangan takut untuk meminta bantuan. Itu yang pertama. Kali aja apa yang dipikirkan kita, apa yang dirasakan kita tidak tepat misalnya. Jadi kita membutuhkan masukan orang lain untuk menilai, misalnya seperti itu. Kalau memang merasa hal itu tuh tidak menyenangkan buat dia, walaupun hal sederhana, terus dilakukan, khawatir jadi kebiasaan, jadi kepribadian. Itu yang menurut saya perlu disikapi secara bijak untuk semua. Itu Mbak. Betul sekali, karena kita meminta bantuan dan bahagia untuk di sini itu bukan kejahatan gitu ya. Betul. Self love juga bukan ya, mencintai diri kita juga bukan. Kan banyak banget tadi istilah-istilah psikologi yang sebenarnya banyak bahasanya, gimana kepribadian terbentuk, self talk, self love, aktualisasi diri. Mungkin semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin, dengan tema-tema yang sangat menarik. Bisa aja request tema nih, DM ke Instagram Ananda. Begitu. Luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Mbak Uni. Sama-sama Mbak Lupi. Semoga bermanfaat untuk sahabat Ananda semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.